Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini saya akhirnya sampai di kota yang namanya Drenthe, mau ambil barang ini kawan-kawan. Jadi kebetulan saya ada kirim barang, ini orangnya sudah datang, kita ambil dulu ya. Jadi kawan-kawan sudah ambil barang 7 koli. Jadi kalian lihat ini satu, di dalam mobil banyak, kita buka dari sini. Ya, jadi kalian lihat full. Ini satu berdos ya. Sekarang kita mau pulang. Sip. Nah kawan-kawan, saya sudah punya barangnya semua ya. Kalian lihat full di belakang plus satu di samping ini. Sekarang saya mau pulang bawa mobil. Jadi sekitar 1 jam lebih, tapi jauh kilometernya kawan-kawan karena jalan lurus-lurus begitu ya. Nanti kita sampai di rumah baru kita bongkar dan saya jelaskan sekalian unpacking barang apa saja yang saya beli. Jadi kawan-kawan, ini barang saya sudah beli dari bulan Juni, tapi kawan-kawan tidak muncul-muncul. Itu makanya kenapa saya tidak banyak bikin vlog kue. Minta maaf sebelumnya kawan-kawan, tapi akhirnya sudah sampai, tapi dia di waktu yang tidak tepat sampai. Sekarang saya driving pulang dulu, baru kita lanjut di rumah, oke? Oh kawan-kawan, akhirnya saya sudah sampai di rumah. Jadi saya sudah parkir, mobil sudah di sini ya. Sekarang saya mau angkat barang, tapi saya buka pintu dulu, saya taruh kamera, baru saya angkat barang. Yes. Nah kawan-kawan, mari kita angkat barang. Saya taruh handphone di saya punya kamera, kaki kamera, saya angkat barang di mobil. Sip, let's go. Kawan-kawan, ini dos pertama yang saya angkat dan ini lumayan berat. Ini dos kedua dibantu sama Jamie ya kawan-kawan, karena ini terlalu besar. Dan ini dos yang ketiga kawan-kawan, ringan saja. Lanjut saya angkat dos keempat, 5 dan 6. Jadi kawan-kawan, barang nih banyak sekali ya. Tinggal satu lagi, jadi total semua 7. Ya, saya mau masuk dulu. Dan dos terakhir ini dos ke-7. Jadi dalam sini saya punya barang 5 dos, teman punya 2 dos ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, saya punya karton pertama sedikit dan kalian lihat yang ada di dalamnya ini. Saya punya kuali, ini pesanannya orang ya kawan-kawan. Ini kuali ada 4 biji. Kalian bisa lihat. Kuali. Dan ini saya punya Tofiko yang kecil ya rupanya. Saya taruh di sini. Ini kuali 4 biji kawan-kawan. Oh, dan di bawah ini yang paling saya punya panci martabak kawan-kawan ya. Ternyata berat yang ini. Sabar kawan-kawan. Jadi kalian boleh lihat ini saya buka. Saya pesan cetakan martabak yang untuk terangan bulan Holland kawan-kawan ya. Jadi kalian boleh lihat model, ternyata berat juga ya. Jadi ini lebih ringan daripada saya punya yang sebelumnya. Tuh, kalian lihat. Oh, ternyata kita mesti gosok ini kawan-kawan. Maklum, panci murah yang seperti saya punya itu yang sudah bagus sekali, itu yang kemarin saya beli yang 19 kilo per 1 biji, itu betul-betul sudah licin kawan-kawan ya. Jadi ini dia modelnya yang Holland punya. Kita harus gosok kawan-kawan, tapi lumayan tebal. Oke. Yang lainnya
kita buka besok lagi satu-satu kan ya. Dan dalam dos ini kawan-kawan, ternyata pesanannya saya punya choco chips. Jadi kalian lihat ini choco chips untuk kue kering akhirnya datang juga. Untung belum terlambat kawan-kawan. Semoga masih bisa digunakan ya. Kita lanjut kawan-kawan buka dos yang kedua dan seterusnya. Sambil kalian lihat saya menjelaskan kawan-kawan. Seperti kalian lihat dos pertama isinya sangat kosong. Jadi dari 5 dos ini kawan-kawan, yang sangat saya kecewa dari pengiriman ini tuh, dalam 5 dos ini kawan-kawan, yang paling kecil itu timbangan 18 atau 19 kilo. Yang sangat disayangkan, satu dos ini sudah ditimbang dan kita sudah bayar 18 kilo tuh harganya sekian. Tapi ternyata kawan-kawan, barang yang kita kirim tidak boleh dia keluarkan, dia kembalikan. Tapi dia tidak mengurangi biaya pengiriman. Jadi kita bayar satu dos yang cuma 10 kilo, tapi kita tetap bayar dengan harga 20 kilo. Dan di sini kawan-kawan saya punya 3 dos yang seperti itu, cuma 2 dos yang tidak. Yang isi bahan kue dan yang isi oven itu tidak, tapi yang lainnya kena kawan-kawan. Itu yang sangat bikin saya kecewa. Jadi kalau kalian punya pengalaman seperti saya, sangat sedih ya. Tapi kalau kalian belum punya pengalaman, lain kali kalau kalian mau kirim, perhatikan hal seperti itu kawan-kawan. Supaya kalian jangan bayar tetapi barangnya tuh bahkan tidak naik. Sedangkan barang itu sangat saya perlu, jadi akhirnya saya kirim dengan just tip yang lebih mahal lagi. Jadi kita bayar double-double kawan-kawan. Di sini saya punya barang, tapi juga ada titipan dari saya punya teman dan saya punya cici ya. Jadi ini dia, saksikan kawan-kawan barang-barang apa saja yang saya kasih keluar dan saya bawa ke Holland. Di sini saya punya bahan-bahan kue. Kawan-kawan ini saya tidak beli, tapi saya dikasih sama saya punya guru kue. Saya cuma bayar ongkos kirimnya. Dan saya punya pesanan rice cooker dari saya punya kakak-kakak, saya cuma tolong belikan. Serta oven saya beli sendiri kawan-kawan, karena saya mau pakai untuk bikin video-video kue lainnya. Saksikan kawan-kawan, saya bongkar peti ini dan saya dibantu sama Oma Bola Bekel untuk mengeluarkan isinya, ya. Jadi kawan-kawan, ini saya punya pesanan, saya belanja dari Indonesia, kirim lewat kapal, lama sekali baru sampai. Ini pesanan rice cookernya, saya punya cici, kakak-kakak, ya. Ada 3 biji, saya punya sendiri 1. Ini punyanya saya yang kue ya. Terus saya punya kuali 1, ini pesanannya juga. Terus ada panci martabak 1 di bawah. Sama ini barangnya saya punya cici juga 1, orang lagi ada titip. Itu saya kawan-kawan. Dan begini saja ongkos kirim yang gila-gilaan kawan-kawan. Plus ini oven 1 kawan-kawan. Ini oven untuk lapis legit roll gulung ya.
Semoga ini oven bagus kawan-kawan, sudah jauh-jauh dikirim. Jadi dia bersanding dengan saya punya oven di sebelah. Sip. Halo kawan-kawan YouTube, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan, hari ini video saya mau bagi pengalamannya saya tentang jasa kirim barang atau kita sebut just tip ya. Dan pengalaman-pengalaman saya selama saya hidup di Holland 13 tahun. Kirim barang ke Indonesia atau kirim saya punya barang-barang, bahan-bahan kue semua dari Indonesia kemari itu bagaimana? Bagaimana kawan-kawan suka dukanya kita mengirim barang dan bagaimana susahnya, gampangnya kirim barang kemari dan cara gampangnya saya akan jelaskan sama kalian. Kalian saksikan. Seperti video yang kalian lihat di depan kawan-kawan itu saya mengirim barang baru-baru saja. Jadi saya kirim barang melalui jasa kontainer di Holland sini. Saya tidak perlu sebut siapa dan saya tidak perlu sebut apa ya kawan-kawan. Tapi ini saya cuma mau bagi pengalamannya. Teman bilang bagus begini begitu ya. Semua komennya bagus. Akhirnya saya pikir kebetulan ada teman lain yang tinggal di Jakarta bisa tolong belikan barang yang kita mau. Jadi bisa dititip sekalian, dia juga mau kirim barang. Jadi saya pikir why not gitu, cobalah. Toh siapa tahu memang bagus. Jadi saya pesan barang-barang saya untuk bikin video-video ya kawan-kawan. Dan saya punya barang-barang yang saya punya, kakak-kakak juga pingin punya apa, saya mau semua saya pesan, saya beli. Nah, tapi kawan-kawan mungkin kita yang kena sial ternyata tidak seperti itu, atau mungkin juga karena situasi corona yang setengah mati zaman sekarang, semua serba berubah, pengiriman barang terhambat dan sebagainya. Kawan-kawan, saya kirim barang yang kali ini tadi kalian lihat itu kita sudah pesan dari bulan Mei, sudah dibelikan dari bulan Mei, dan bulan Juni akhir atau Juli baru terkirim ya. Dan sampai di sini tuh baru 2 minggu setengah lalu kawan-kawan, dan saya pergi ambil itu, kalian tadi lihat videonya saya ambil dan sampai, untung saya saja bersyukur sudah sampai. Saya terima kasih sekali sama Tuhan, saya barang-barang sampai, saya paling tidak tuh barang dia tidak hilang kawan-kawan. Bayangkan saja kalau barang dia hilang bagaimana. Makanya saya bahagia sekali, saya berdoa tiap hari supaya barang jangan hilang, betul-betul dia tidak hilang. Karena lumayan kawan-kawan, saya belanja kemarin tuh di Indonesia total bukan untuk saya sendiri, untuk saya punya kakak-kakak dan orang-orang yang titip barang, total semua lebih dari 10 juta. Jadi kayak sedih sekali begitu kalau hilang. Sedangkan seperti kalian nih, saya beli oven khusus untuk bikin barang-barang yang tidak ada oven di sini punya. Itu oven tuh 2 kali lipat harganya jadinya di sini. Tapi ya saya pikir saya akan menggunakan, jadi kenapa tidak saya beli. Sama saja kalau saya beli oven yang profesional di sini, malahan harganya 5 kali lipat dari itu, makanya saya beli kawan-kawan ya. Nah, itu saya punya pengalaman kirim barang yang baru-baru. Buat kalian kawan-kawan, kalau kalian tinggal di Eropa mau kirim barang, kalau kalian berani ambil risiko kirim barang seperti yang saya kirim ini, no problem kawan-kawan. Tapi itu hati hilang. Kirim barang seperti ini kita tidak punya garansinya kawan-kawan, dimana kita kirim ke salah satu orang yang kirim barang memakai kontainer. Semuanya ditanggung kawan-kawan, dia punya tax, dia punya apa semua, dan kalian bayarnya per kubik. Tapi tidak ada garansinya. Kalau seandainya salah satu kontainer itu yang kau kasih ada barang yang tidak boleh dikirim, dia kirim, ditahan bea cukai, satu kontainer itu semua barang bakalan hilang. Baik kawan-kawan kalau yang punya pengusaha itu dia mau mengganti uang dari semua barang yang ada. Bagaimana kalau seandainya tidak diganti dengan uang? Kalian punya barang rusak, hangus, dan tidak bisa lagi kembali. Jadi saya punya teman yang pesan lalu juga itu bermasalah dengan pengiriman sebelumnya, dan semua barangnya tidak datang ke sini ya, dan semua barangnya dikasih kembali di Indonesia, dan kirim makanan 1 tahun barang di dalam dia punya kadaluarsa sudah tidak bisa. Jadi kok itu sama saja seperti kok buang itu barang kawan-kawan. Jadi kalau mau kirim barang yang berkadaluarsa atau apa tuh pikir dulu kawan-kawan, risikonya tinggi. Contohnya saja kemarin, karena bukan cuma saya saja seorang yang punya nasib ini, banyak orang lain. Ada orang yang kirim sepatu untuk acara nikah,
sudah selesai nikahnya sepatunya baru muncul. Itu saja contohnya. Atau orang kirim baju untuk anak baby, terus anaknya sudah besar, baju babynya baru sampai. Kan seperti itu kalian tidak mau. Kalau kalian mau titip barang yang secepat itu, di Holland sekarang tuh kita bisa bilang tuh just tip, jasa titipan, dimana ada orang-orang juga yang jual jasa titipan per kilo. Kamu boleh titip ke Indonesia, mereka bawa lewat pesawat, kau titip hari ini, 4 hari sudah sampai paling lama ya kalau diambilnya, atau kapan sudah sampai langsung dikasih gitu kawan-kawan. Tapi intinya harganya mahal karena dia lewat pesawat. Jadi di sini sejauh ini yang paling mahal saya bayar di Holland tuh 17,50 euro per 1 kilo kawan-kawan ya. Paling murah itu sekarang 15 kalau syukur kok dapat, tapi paling murah yang saya dapat itu 16,50 euro. Kirim barang seperti just tip begitu lebih cepat kawan-kawan, tapi juga sama saja berisiko. Kalau seandainya kalian kirim terus barangnya ketangkap atau apa, apakah kalian diganti atau bagaimana juga kita tidak tahu kawan-kawan. Yang jelas itu kirim sesuatu yang tidak berasuransi itu sangat-sangat berbahaya, risiko masing-masing. Ada juga kawan-kawan kirim barang yang orangnya betul-betul perhatikan dan baik, itu kalian beruntung. Jadi mungkin kali ini saya saja yang tidak beruntung, kirim kali ini baru pertama kali coba sudah langsung salah kawan-kawan. Jadi kayaknya langsung kapok kawan-kawan, tidak bakalan lagi saya pergi coba, lebih baik saya sendiri pulang baru saya beli barang baru saya kirim. Seperti begitu. Itu pengalaman buruknya saya tentang mengirim barang baru-baru ini. Dan pengalaman buruk saya lain tuh begini. 2016 kalau tidak salah saya kirim barang dari Holland ke Merauke. Orang bilang bagus, cepat sampai, begini begitu semua kok, dia punya komen-komen tuh mantap kawan-kawan. Tapi kenyataannya saya kirim barang tuh saya cuma coba 1 gudang garam surya begitu kawan-kawan dari Holland. Dia datang ambil di depan pintu nih, bayar 20 euro. Dia ambil terus dia kirim ke Merauke murah. Cuma 80 euro kawan-kawan ya. Jadi kali waktu itu saya pingin coba karena saya pingin kirim sapu anak-anak baju-baju bekas. Karena sapu anak-anak baju-baju lumayan bagus-bagus kawan-kawan untuk sapu adik atau sapu teman atau sapu apa. Saya pikir saya mau kirim. Jadi saya coba dulu. Jadi pada saat itu saya cuma kirim baju-baju kecil-kecil sama saving dish dan beberapa barang tidak penting dan tidak cepat rusak. Biar tak banting-banting juga tidak rusak. Tapi kawan-kawan, kirim cuma 80 euro. Sapu barang saya kirim dari bulan Januari, dia sampai di Merauke di sapu tanta per rumah tuh bulan Maret tahun depannya. Itu saya sangat bersyukur sekali kawan-kawan. Sampai itu dia barang tidak hilang. Bayangkan kalau barang hilang kok bagaimana? Tapi itu juga sama seperti barang yang baru-baru nih, yang sapu barang nih datang itu lewat jasa kontainer. Seperti begitu. Jadi walaupun kau bisa tracking kau barang di mana, tapi tidak ada dia asuransi. Jadi kalau barang hilang atau dia bilang tidak tahu, dorang tidak akan kasih kembali kau uang untuk kau punya barang. Itu pengalamannya saya ya kawan-kawan. Semoga kalian tidak punya pengalaman seperti saya. Tapi saya cuma sharing saya punya pengalaman. Oke? Tapi tidak semua tempat jasa kontainer itu tidak baik kawan-kawan. Ada juga yang baik. Seperti kayak Oma Bola Bekel. Dia selalu kirim dia punya apa-apa. Atau dia punya barang yang dia mau kirim ke keluarganya di Bali, di Makassar. Dia selalu kirim selalu oke, sampai tepat waktu sesuai perjanjian dan sebagainya. Jadi tuh mungkin saya saja yang tidak beruntung pada saat kirim-kirim barang tuh kayak begitu. Jadi sekarang buat kalian tahu, saya sudah kapok kirim barang dari Holland ke Indonesia. Kalau cuma lewat just tip, oke, tidak masalah. Itu karena mencekek leher di harga. Saya juga kadang-kadang saja kalau saya betul-betul ada dokumen penting atau ada urgent baru saya kirim. Tapi kalau tidak saya tidak akan bikin kawan-kawan karena terlalu mahal sekali. Kalau untuk kirim kapal laut kayak kemarin yang saya coba kirim ke Indonesia, saya sudah tidak akan bikin lagi. Walaupun dari Indonesia kirim lewat kontainer juga saya tidak mau lagi kawan-kawan. Saya kapok, itu sebutannya kapok. Saya tidak punya terlalu banyak pengalaman antara kirim barang dari Holland ke Indonesia kawan-kawan. Karena susah dan saya cuma kirim pakai just tip, itu yang paling satu-satunya bisa. Jadi kalau seandainya saya punya guru kue bilang, saya minta belikan bahan ini atau belikan keju ini gitu ya. Saya langsung kirim lewat just tip. Jadi bayarnya tuh per kilo 16,50 kawan-kawan, 1 kilo.
Dan itu cuma berapa hari langsung sampai ke saya punya guru kue. Seperti begitu. Saya membagi ilmu buat saya punya teman-teman yang lagi merantau di mana saja ya. Seperti kalian lihat, saya punya bahan kue, alat kue semua ada di sini. Itu saya kirim semua dari Indonesia. Jadi saya punya barang yang saya mulai belajar kue. Saya umur 19 tahun itu sampai saya belajar kasih tinggal Makassar itu semua ada di sini. Yang di Bali juga ada di sini. Cuma yang di Merauke saja tinggal di Merauke kawan-kawan karena saya suka pulang Merauke. Tapi yang di Makassar yang ini sebagian mungkin masih ada di sepupu, tapi yang sebagian besar sudah ada di Holland. Dan kawan-kawan itu gampang sekali cara kirim. Saya cuma kirim lewat kantor pos Indonesia. Jadi buat kalian di Makassar, saya bisa kasih tahu kalian, saya kirim dari Makassar, saya pergi ke kantor pos, saya bawa saya punya barang, saya belanja, saya sesuaikan dengan aturan apa yang boleh dikirim dan apa yang tidak boleh dikirim. Saya datang, saya minta formulirnya di kasa. Kamu orang harus bilang, saya mau kirim kapal laut ke luar negeri. Langsung kasih tujuannya. Jadi kan waktu lalu tuh saya bilang, saya mau kirim kapal laut ke Holland. Jadi nanti dia kasih kok formulir. Habis kok kasih formulir, kok isi barangnya apa, kok timbang. Setelah kok timbang, kok harus bawa masuk ke bea cukai di belakang kawan-kawan. Bea cukai periksa, baru dia cap, baru kok keluar, kok timbang, kok bayar, baru kok bungkus, langsung masuk. Kok harus bikin sendiri kawan-kawan, tidak boleh ada orang lain bikin. Kalau tidak orang lain, maksudnya kalian sendiri harus bikin. Kalau kok suruh orang kah apakah terserah, yang penting kalian harus semua langsung bayar di situ karena packing kayu ataupun kok bungkus den dan karung itu semua harus dibayar. Bea cukai tidak bayar kawan-kawan ya. Paling kok cuma bayar administrasinya bea cukai dan kok bayar barangnya per kilo. Terakhir saya kirim itu 2018. Paling tinggi kawan-kawan 20 kilo dan 1 kilo bayar itu sekitar 1.400.000. Dan itu 1 kilo paling banyak 20 kilo dan dia punya kalau volumenya tuh karton surya itu boleh kawan-kawan ya. Jadi itu satu pengalaman. Pengalaman lainnya kawan-kawan, kalau saya kirim barang seperti ini, saya kirim dari Surabaya ataupun Jakarta sampai di depan rumah ini kawan-kawan, dia barang sudah bongkar-bongkar karena sudah dibuka sama bea cukai di Holland. Sedangkan sapu barang yang dari Makassar itu saya kirim buat sapu teman titip beli barang, saya beli, saya kirim langsung ke dia dan saya kirim untuk sapu diri sendiri ke sini. Dia sampai di rumah tuh oke, masih dalam dos, tidak dibuka sama sekali kawan-kawan. Jadi itu pengalamannya saya kawan-kawan untuk kirim barang. Dari Jakarta selalu salah, dari Makassar kirim selalu oke, dan dari Surabaya kirim juga sama seperti Jakarta. Tapi kalau kita kirim barang dari sini kawan-kawan ke Makassar itu lewat kantor pos, saya sarankan jangan kawan-kawan ya. Karena kalau barang itu datang, dia mesti ditahan di bea cukai Indonesia. Dan kalau di Makassar itu bea cukai itu dekat bandara. Sedangkan kalau kita tinggal di kota itu jauh sekali kawan-kawan ya. Dan kok pergi ambil barang kecil saja kok kirim, atau baju bekas saja kok kirim kawan-kawan, itu dia berproses lama sekali sampai kayak saya semua buang itu barang. Dulu tuh kalau tidak salah saya Pace pesan metal detektor untuk mau dikirim ke Nabire. Dulu Pace tinggal di Nabire. Tapi saya kirimnya ke sepupu di Makassar. Nanti sepupu yang kirim ke Nabire. Kawan-kawan, dia proses itu lama juga. Jadi saya sarankan kalau kau mau kirim barang dari Holland ke Indonesia, ikut jasa kontainer itu bagus, tapi yang kalian rasa baik, yang kalian rasa pasti sampai. Karena Oma Bola Bekel kalau kirim selalu sampai baik. Jadi kalau kalian mau lihat dia punya pengalaman, kalian nonton dia punya video, pasti Oma suatu saat akan kasih bagi pengalamannya. Tapi yang jelas saya punya pengalaman kirim ke Indonesia sampai sejauh ini tidak ada yang bagus. Jadi saya sudah kapok, tidak mau lagi kawan-kawan. Tapi kalau kirim dari Indonesia kemarin saya jagonya kawan-kawan. Saya selalu kirim sapu bahan kue semua tuh saya kirim dari Makassar. Dan saya kirim sendiri untuk diri sendiri. Jadi di bea cukai itu orang dia tidak tanya-tanya terlalu banyak. Dia minta saya, ini untuk siapa? Untuk saya. Saya kirim untuk siapa? Untuk saya. Ini barang saya sendiri yang beli untuk saya pakai di sana, untuk pakai rumahan. Jadi dia lihat, dia minta kau punya identitas di sana dan kau punya identitas di sini, dia tidak bikin macam-macam.
Jadi itu saya punya pengalaman. Semoga saya punya pengalaman bisa berguna buat kalian-kalian, apalagi kalian-kalian yang ada di Makassar dan keluarga ada di sini. Selama saya tinggal 13 tahun di Holland, itu yang selama ini saya bikin, sampai semua saya punya alat kue, cetakan kue yang zaman kuliah tuh semua ada di Holland, kawan-kawan. Yes? Kawan-kawan, ingat, tidak semua orang punya pengalaman sama. Yang saya sharing sama kalian barusan adalah pengalamannya saya. Siapa tahu saya sangat tidak beruntung, kalian lebih beruntung. Jadi saya cuma bagi, saya punya pengalaman yang saya sudah alami sama kalian. Istilahnya tuh sejauh ini yang paling safe buat saya tuh kirim lewat Just Tip. Setidaknya lebih murah kan kawan ya. Kirim pakai DHL atau sebagainya tuh bisa kan, cuma dia mahal sekali. Apalagi dengar berita terbaru kan gara-gara corona situasi, dan ini semua cara pengiriman semua akan naik harga. Jadi itu betul-betul sangat mencekik sekali kawan-kawan ya. Oke. Semoga pengalamannya saya berguna buat kalian ya kawan-kawan. Nah, saya rasa video ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.